alat 5213121027 akan mempresentasikan dari rangkuman yang saya dapat yang berjudul pindahan panas. Definisi: ilmu yang mempelajari tentang pindahan panas antara material benda karena adanya perbedaan suhu panas dan dingin, di mana panas akan mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Kegunaan ilmu perpindahan panas. Adapun kegunaan ilmu perpindahan panas ini untuk merencanakan alat-alat penukar panas atau heat exchanger, untuk menghitung kebutuhan media pemanas pendingin pada suatu reboiler atau kondensor dalam kolom destilasi. 2. 3. Perhitungkan furnace atau dapur radiasi untuk perancangan ketel uap boiler, untuk perancangan alat penguap atau evaporator, dan untuk perancangan reaktor kimia. Mekanisme perpindahan panas terbagi menjadi 3, yaitu konduksi atau hantaran, 2. konveksi, dan ketiga radiasi atau sinaran. Pertama, konduksi. Konduksi adalah pindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah dengan media penghantar panas tetap, dengan menggunakan dasar hukum Fourier sebagai berikut. Contohnya, pindahan panas dapat kita lihat dalam gambar berikut. Yang kedua, konveksi. Konveksi yaitu pindahan panas yang terjadi dalam permukaan padat dengan fluida yang memantarkan sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida, cairan, atau gas. Ini menggunakan dasar hukum Newton sebagai berikut. Dan contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat seperti gambar. Selanjutnya, macam-macam konveksi. Adapun macam-macam konveksi itu yaitu konveksi bebas atau konveksi alamiah, di mana perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan beda rapat saja dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Contoh, alat pemanas dibiarkan berada di luar udara sekitar tanpa adanya sumber gerakan dari luar. Yang kedua, ada konveksi paksaan, di mana perpindahan panas ini terjadi karena aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya tenaga dari luar. Contohnya adalah bak panas di embus udara dengan kipas atau blower. Yang ketiga, ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas yang terjadi ketika pancaran atau sinaran radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Ini menggunakan dasar hukum Stefan Boltzmann dengan rumus hukum sebagai berikut. Adapun perpindahan panas konveksi radiasi dapat kita lihat di gambar berikut. Panas konduksi dapat meliputi bidang datar, silinder, bola. Konduktivitas termal atau daya hantar panas ialah sifat bahan yang menunjukkan seberapa cepat bahan itu dapat menghantarkan panas konduksi. Pada umumnya nilai K dianggap tetap, namun sebenarnya nilai K dipengaruhi oleh suhu atau T. Konduktor sama dengan bahan yang mempunyai konduktivitas yang baik, seperti contoh logam. Sedangkan isolator itu adalah bahan yang mempunyai konduktivitas yang jelek, seperti halnya asbes. Perpindahan panas konduksi pada bidang datar dapat kita lihat seperti gambar berikut ini, di mana laju perpindahan panas aliran temperatur potensial konduktivitas termal K tebal bahan delta X atau luas permukaan X sama dengan tahanan, atau analog listrik aliran sama dengan potensial pertahanan. Bila aliran panas dinyatakan dengan energi listrik menjadi TS berikut. Perpindahan panas radiasi. Radiasi termal atau radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda karena suhunya. Radiasi selalu merambat dengan kecepatan cahaya. Kecepatan ini sama dengan hasil perkalian panjang gelombang dengan frekuensi radiasi. Perambatan radiasi termal berlangsung dalam bentuk pantum dan setiap pantum mengandung energi sebesar E sama dengan Hf dengan H konstanta Planck
6,625 kali 10 kurang 24 joule per sekon. Setiap kuantum dianggap sebagai suatu partikel yang mempunyai energi massa dan momentum seperti molekul gas terfoton, sehingga pada radiasi merupakan pecahan yang disebabkan oleh gas foton yang mengalir dari tempat lain. Dengan teori relativitas dan termodinamika statistik, maka diperoleh suatu rumus yang disebut rumus Stefan Bohr, mana energi total yang dipancarkan oleh suatu benda sebab dengan pangkat 4 suhu absolut. Spek radiasi dapat kita lihat seperti gambar berikut. Spek radiasi benda yang sifatnya dapat menyerap energi yang datang seluruhnya atau 100% disebut benda hitam atau black body. Yang kedua, benda yang dapat memantulkan energi yang datang 100% disebut benda putih sempurna atau absolute white. Benda yang diantaranya black body dan white body disebut benda abu-abu atau grey body. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Demikian untuk Amin